Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stefanus. Di sini saya akan menjelaskan tentang deklarasi variabel. Jadi, untuk pemenuhan tugas satu dari struktur data dan ada 5 soal. Itu yang pertama, saya sudah membuat metode namanya main. Lalu saya untuk soal yang pertama yaitu deklarasi variabel integer. Di sini saya mendeklarasikan variabel bertipe integer dengan nama struktur baris. Dan tipe data integer ini digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Nah, saya coba untuk inisialisasi nilai untuk variabel struktur baris dengan nilai 100. Nah, kita bisa mengubah angka di sini. Yang perlu diperhatikan adalah dia harus bilangan bulat, jadi tidak bisa desimal. Lalu kita bisa menampilkan nilai variabel dengan sistem outprint ln struktur baris. Jadi ketika dijalankan baris ini, maka akan menampilkan struktur baris yaitu 100. Lalu yang kedua ada deklarasi variabel string, yaitu mendeklarasikan variabel bertipe string dengan nama kata baru. String digunakan untuk menyimpan teks atau kata. Jadi string berisi kata deklarasi pada data string. Nah, kalau tadi yang pertama integer dia pakai int. Nah, kalau dia string dia pakai tipe data string. Lalu buat nama variabel namanya kata baru, deklarasi tipe data string. Nah, kita coba tampilkan, maka akan menampilkan nilai kata baru dengan ini. Jadi deklarasi tipe data string. Jadi nilai kata baru deklarasi tipe data string. Lalu untuk soal nomor 3 yaitu deklarasi array satu dimensi. Nah, di sini saya mendeklarasikan array satu dimensi bertipe integer dengan nama 4 angka. Array ini berisi 4 elemen, yaitu 7, 10, 20, sama 23. Nah, sebagai catatan, angka 07 ditulis sebagai 7 karena 07 adalah format oktal, jadi tanpa angka 0 di depannya. Jadi langsung saja, jadi array index yang ke 0, 1, 2, 3. Nah, ketika kita menampilkan datanya, jadi isi array 4 angka, maka muncul indeks yang kita melakukan perulangan, lalu kita tampilkan indeksnya berapa, angkanya berapa. Lalu ada deklarasi array 2 dimensi. Jadi deklarasi array dimensi itu bertipe string dengan nama angka. Saya membuat array 2 dimensi dengan tipe string dengan nama angka. Nah, array ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isinya 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, dan 29. Nah, pengurutannya adalah di baris pertama ada angka 135, baris kedua 14, 19, 20, dan baris ketiga 22, 27, 29. Kita buat tipe data stringnya terlebih dahulu, lalu array yang pertama sama array yang kedua. Lalu kita buat variabel namanya angka. Jadi nanti ketika di baris ke-0, array yang pertama, array dimensi yang pertama, angkanya 135, dan array yang kedua itu 135, dan itu seterusnya. Nah, ketika kita menampilkan isi array 2 dimensi, sama seperti array yang pertama, deklarasi array 1 dimensi, yang 1 dimensi kita melakukan perulangan dengan cara seperti ini. Kita melakukan perulangan 2 kali agar bisa menampilkan dimensi yang pertama dan dimensi yang kedua. Lalu ada deklarasi linked list. Nah, di sini saya mendeklarasikan linked list bertipe integer dengan nama list angka. Linked list adalah struktur data dinamis yang bisa bertambah atau menyusut. Nah, saya sudah membuat list berisi angka 2, 22, 19, 44, 60, sama 72. Untuk codingannya seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan elemen ke link list satu persatu.
Jadi kita sudah membuat variabel namanya list angka tadi, tinggal kita tambahkan .add, lalu isinya 22. Nah, jadi ketika kita menampilkan isi linked listnya, kita tinggal menampilkan data-datanya. Contoh, karena kita belum menampilkan hasilnya, saya coba tampilkan hasilnya. Nah, jadi yang pertama tadi, deklarasi variabel integer. Jadi kita buat integer dengan nama struktur baris. Nah, di sini angka 100, karena kita sudah set dan nilainya 100. Lalu kita tampilkan, maka muncul di sini. Ya, struktur barisnya ada 100. Sama yang kedua tadi, deklarasi variabel string. Karena kita menampilkan isi atau value-nya deklarasi tipe data string, maka ketika kita memanggil variabel kata baru dengan isinya ini, maka muncul nilai variabel nilai kata baru dengan value deklarasi tipe data string. Nah, lalu yang ketiga, array satu dimensi. Hasilnya seperti ini. Jadi indeks yang ke-0 itu ada angka 7, indeks yang pertama adalah 10, indeks yang kedua 20, indeks yang ketiga 23. Kita tampilkan isinya seperti ini, lalu array yang 2 dimensi. Nah, baris yang ke-0, karena kita tadi sudah buat baris yang ke-0, isinya baris ke-0 atau dimensi yang pertama, yaitu baris ke-0, dengan isi atau value dimensi yang kedua, array yang kedua di dalamnya 1, 3, 5. Maka di sini muncul baris ke-0, 1, 3, dan 5. Baris ke-1 juga 14, 15, 20, dan seterusnya. Nah, untuk yang deklarasi linked list ini tadi, kita bisa set jadi elemen-elemennya. Indeks ke-0, 22, indeks yang ke-1, 19, indeks ke-2, 44, indeks yang ketiga 60, dan indeks keempat 72. Nah, kira-kira seperti itu pengenalan variabel dan struktur data dengan bahasa pemrograman Java. Terima kasih. Semoga semua kalian bisa paham dengan penjelasan yang saya jelaskan barusan. Terima kasih.